Yang pertama, dia mengawali dari kritiknya pada akal. Sejak minggu lalu ketika kita ngomong René Descartes itu kan sebenarnya sudah mengkritik akal. Akal itu bisa keliru. Meskipun kalau Descartes dia nyari jalan, ya akal bisa keliru, tapi kita cari sampai titik di mana tidak mungkin keliru. Makanya ketemunya aku berpikir maka aku ada itu. Tapi kalau di Bergson enggak. Ya memang akal itu lemah. Kritiknya Bergson yang pertama, akal itu bukan satu-satunya kemampuan manusia untuk mengenali realitas. Di banyak kesempatan saya sering ngomong kita itu alatnya banyak. Tidak cuma akal, tidak cuma panca indera. Hanya saja pengaruh sains yang positivistik terus kita anggap pengetahuan yang mumpuni, pengetahuan yang valid itu yo adanya hanya di akal sama panca indera, yang empiris sama rasional. Padahal masih banyak alat-alat kita yang lain. Kita masih punya nurani, kita masih punya naluri, kita masih punya imajinasi, termasuk nanti yang diangkat oleh Bergson, intuisi. Jadi kita punya banyak alat, cuma selama ini tidak banyak kita elaborasi, padahal mungkin penting. Ya contohnya misalnya hubungan sesama manusia. Itu mungkin pasnya pakai nurani. Kalau hanya pakai akal, rasanya jadi kering. Kalau ada temenmu akhir bulan tidak punya uang, duitnya habis, terus utang padamu, itu secara rasional pakai akal. Kalau kamu tidak ngutangi dia, ngutangi tidak enak ya, memberi hutang dia. Nah, pikiranmu ngeres saya ngomong ngutangi. Kalau kamu tidak memberi hutang dia secara rasional itu masuk akal. Wong dia bukan saudaramu, bukan anakmu, kamu nggak tanggung jawab apa-apa pada dia. Tapi kalau pakai nurani mungkin bunyinya beda. Kalau ada temanmu kehabisan kopi, sementara gelasmu masih penuh, itu kamu diam saja, cuek aja, tidak ada orang nyalain kamu, memang rasional. Wong yo kamu tadi ngambil, ngantrinya juga lama. Tapi kalau pakai nurani mungkin beda. Yo mungkin kamu basa-basi nawari dia, monggo itu. Tapi basa-basi. Kenapa kamu ndak enak? Karena pakai nurani. Kalau hanya pakai akal, hanya pakai panca indera, lihat fakta, mungkin kita akan sering konflik. Mungkin kenapa hari ini banyak konflik? Jangan-jangan relasi kita dengan sesama jarang memanfaatkan alat yang lain, misalnya nurani. Oke, itu kritik antara lain terhadap akal. Karena akal itu ya sifatnya matematis, terbatas. Terus akal itu katanya Bergson fungsi praktis. Jadi akal itu teknis sifatnya. Dia tidak bisa mencari hakikat. Dimensi-dimensi dalam yang hakiki tidak tahu. Akal itu ngertinya, yo ini teh gunanya untuk diminum. Kalau masih panas jangan nekat. Kalau sudah hangat tidak apa-apa. Nah, itu akal. Bismillah. Dia ngertinya itu. Tapi misalnya mbok lagi dilihat banyak orang, mbok jangan ke susu minum, sungkanlah dikit. Itu akal tidak nyampe ke sana. Gitu loh. Haus ya minum, lapar ya makan. Jomblo ya nyari pasangan, sederhana. Tapi banyak sisi-sisi dalam daripada sekedar itu. Mungkin banyak momen yang kamu lapar tapi ditawari makan enggak mau. Ya mungkin ada kasus-kasus tertentu sebenarnya kamu mau tapi bilangnya enggak. Itu kan enggak rasional. Tapi pertimbangannya enggak sekedar matematis. Nah, di situ akal enggak berdaya. Jadi akal itu tidak bisa menyelami hakikat kenyataan, kacanya Bergson.
Yang ketiga, akal itu sifatnya butuh data kuantitatif pada lainnya. Butuh ada data yang bisa dia baca. Yang tidak terbaca, akal bingung. Dia butuh jelas. Padahal interaksi kita kan banyak sehari-hari, kadang tidak jelas, faktanya tidak begitu, membuktikannya itu tapi isinya bukan itu kan banyak yang begitu. Ada temanmu dehem misalnya, loh itu kalau dibaca pakai akal ya bunyinya dehem. Tapi kan kamu butuh kecerdasan lebih untuk membaca maksudnya dehem itu apa. Kalau hanya pakai akal mungkin kamu mendefinisikan, oh mungkin tenggorokannya gatal, kan itu. Tapi dehem itu maknanya bisa banyak. Yang itu tidak bisa kalau nggak diselami. Nah itu di level-level itu akal banyak tidak berdaya. Akal hanya nyampe pada hal-hal material, katanya Bergson. Dimensi psikis saja akal tidak berdaya. Jadi dimensimu, batinmu itu akal tidak berdaya. Jadi pertama-tama Bergson mengkritik akal itu terbatas, akal itu tidak berdaya. Dalam banyak hal, ya akal penting tapi dia terbatas. Hanya untuk hal-hal yang sifatnya materi. Untuk yang non-materi, akal susah menjelaskan. Makanya kalau dalam tasawuf itu kan banyak pakai simbol-simbol, pakai isyarat-isyarat, pakai pokoknya hal-hal yang tidak bisa dijelaskan langsung itu akal susah memahami. Cinta, benci. Kita ngomong cinta bolak-balik sampai panjang lebar itu kan simbolis semua. Faktanya apa enggak tahu ya. Makanya kemarin jatuh cinta saja nanti kamu ngerti, ngapain ngaji bolak-balik. Dibandingkan kamu ngaji bersesi-sesi, mending jatuh cinta kamu langsung paham apa itu cinta. Mungkin di kepalamu banyak teori tentang cinta, menghafalkan ngaji kemarin, tapi ketika kamu tidak jatuh cinta, akalmu bisa menjelaskan tapi kamu tidak paham hakikatnya cinta itu apa. Nah itu diungkapkan oleh Bergson. Kalimat semacam ini hari ini biasa, sudah sangat banyak orang yang tahu kalau akal itu terbatas. Tapi zaman itu, akhir abad 19, awal abad 20, ini luar biasa. Karena orang sedang gandrung-gandrungnya dengan sains. Puncak peradaban modern kan itu, 1920 itu. Kalau hari ini kan orang menyebutnya postmodern. Mungkin sebentar lagi sudah postmodern. Tambah mundur, tambah post. Nanti sampai postnya double 3. Post modern. Apa mungkin Pak? Ya mungkin aja. Wong pikirannya manusia berkembang. Ndak mandek. Oke, nanti kalau dibikin mandek, ndak mungkin Pak postmodern terakhir ya. Nanti postmodernnya jadi agama, jadi ideologi. Pasti berkembang. Oke, jadi yang pertama-tama kritik pada akal. Makanya peradaban modern itu bahaya kalau hanya positivistik, katanya Bergson. Itu saya potong ada dari kalimatnya Bergson. Untungnya, katanya Bergson, ada beberapa orang yang terlahir dengan sistem kekebalan spiritual. Itu kalimatnya ya. Ada orang yang mungkin pernah diimunisasi spiritualitas. Ya. Yang cepat atau lambat akan menolak pandangan dunia ilusif yang dijejalkan sejak lahir melalui pengkondisian sosial. Mereka mulai merasa bahwa ada yang salah dan mulai mencari jawaban. Pengetahuan internal dan pengalaman eksternal yang kacau menunjukkan kepada mereka sisi lain realitas yang tidak terlihat orang lain.
Lalu mereka memulai perjalanan menuju pencerahan. Setiap langkah dari perjalanan ini dilakukan dengan mengikuti kata hati dan bukannya mengikuti kerumunan. Lalu mengutamakan jalan pengetahuan dibanding nyamannya ketidaktahuan. Itu di sini banyak keyword. Yang pertama, ada orang-orang tertentu yang jiwanya memang cenderung ke arah spiritual, sehingga fenomena positivisme yang hanya percaya akal sama panca indera, yang materi sama yang rasional, itu menggelisahkan bagi mereka. Kalau diceritain filsafat yang modern-modern tidak tertarik, tapi begitu diceritain sufi, tasawuf, tentang batin, tertarik luar biasa. Kebanyakan dari dunia timur biasanya. Karena mungkin DNA-nya DNA timur. Orang timur itu kan memang khasnya begitu. Kalau menyinggung batin tertarik. Mungkin sebagian besar kalian juga gitu. Kalau tema-tema spiritual, tasawuf, Al-Hikam kah, Rumi kah, itu tertarik. Mungkin DNA-mu memang DNA itu. Nah, di barat juga ada, cuma tidak banyak. Makanya katanya Bergson, ada orang-orang yang memang punya kualifikasi, punya kekebalan spiritual. Jadi diserang dengan yang duniawi dia tidak tertarik. Orang-orang ini nanti yang merintis jalan menuju pencerahan. Orang-orang ini cirinya apa? Yang pertama, mengikuti suara hatinya. Itu nanti yang disebut intuisi. Kata hatinya. Saya tidak tahu kalian memahami kata hati itu seperti apa. Itu nanti dibedakan dengan kata akal. Jadi ikuti suara hatimu, kamu sebenarnya sudah ngerti. Dijelaskannya agak susah, makanya nanti intuisi itu penjelasannya harus agak panjang lebar dan tidak mengikuti kerumunan. Kerumunan yang manapun, apakah kerumunan 01 apa kerumunan 02. Jadi punya prinsip, punya pendirian, entah pendiriannya ada di mana, tapi itu hasil pencariannya sendiri. Jadi bukan mengikuti kerumunan, mengikuti kata hati, mengutamakan pengetahuan, bukan kenyamanan. Karena jalan pengetahuan itu kadang-kadang tidak nyaman. Banyak kebenaran yang mengagetkan, banyak kebenaran yang kita enggan menerimanya karena tidak cocok sama mau kita. Memang jalan pencerahan itu agak menyakitkan. Dulu Buddha itu mengejar pencerahan kan sengsara sekali. Nabi Muhammad juga di Gua Hiro harus uzlah, meninggalkan keluarga, meninggalkan masyarakat. Jadi memang di antara jalannya untuk pencerahan itu harus menjauh sebentar dari kerumunan. Kenapa orang butuh menjauh? Sering saya bilang, karena orang yang ada di dalam sangat terlibat, biasanya susah objektif. Bukan berarti tidak bisa objektif, tapi susah objektif karena dia muter di situ, bulet di situ. Tembok itu, kalau wajahmu nempel di tembok, kamu tidak tahu dia warnanya hijau apa putih. Kalau nggak percaya, kamu coba. Untuk tahu dia hijau atau putih, menjauh sedikit. Jangan terlibat di situ. Kalau kamu ada di situ terus, kamu tidak jelas iki warnanya apa. Nah, itu gunanya menjauh sebentar dari kerumunan, dilakukan dulu para sufi, para spiritual. Karena kalau sudah masuk di situ, pasti kamu terlibat di situ, susah objektif. Jangankan tembok, cantik aja kan taunya harus ada jarak. Kalau wajahmu dan wajahnya nempel, itu cantik tidak cantik sama saja. Iya, kalau sudah ada jarak baru tahu, oh cantik. Oke. Jadi peradaban di era Bergson hidup itu peradaban yang positivistik. Orang terjebak
di akal dan panca indera, maka Bergson menawarkan gagasan-gagasan alternatif. Bahwa akal ya penting, panca indera ya penting, tapi tidak satu-satunya. Ada yang lain. Nanti yang diperkenalkan namanya intuisi.